chip on my shoulder cause they treat me like an outcast. I ain't gonna take that step. Sebelum lanjut video ini, jangan lupa subscribe dan tekan tombol loncengnya. Halo kalian semua, apa kabarnya? Pastinya baik-baik saja kan? Saya selalu mendoakan yang terbaik buat kalian. Dan yang suka nonton channel saya doakan lebih agar kalian sukses selalu. Oke, tidak lupa untuk selalu mengingatkan, gunakan masker, cuci tangan, jauhi kerumunan, jaga jarak, dan pastikan mobilitas Anda berkurang. Samsung Galaxy A33 5G resmi dirilis di Indonesia pada akhir bulan Maret 2022 lalu. Smartphone ini hadir dengan membawa spesifikasi yang lebih tinggi, baik dari segi performa maupun fitur yang dimiliki. Samsung A33 5G juga menjadi smartphone termurah yang menggunakan chipset Exynos 1280 yang sebelumnya ada digunakan oleh Samsung Galaxy A53 5G yang dijual lebih mahal pastinya. Oke, langsung aja kita unboxing dan cari tahu tentang kelebihan serta kekurangan dari smartphone ini. Check it out! Dan sebelumnya saya harus mengunboxing box dari Samsung Galaxy A33 5G ini. Di dalam kotak penjualan dari Samsung Galaxy A33 5G ini juga sudah dilengkapi dengan kartu perdana dari XL. Oke, kotak sudah terbuka dan kita lihat dulu partisi awal. Di dalam partisi awal ini hanya terdapat satu buah buku petunjuk serta ada kabel data dan pengisian daya yang berbentuk USB Type-C to USB Type-C. Oke kan, langsung aja kita buka segel plastik yang menempel atau stiker plastik yang menempel pada bodi smartphone. Dan seperti inilah bentuk dari smartphone Samsung Galaxy A33 5G-nya. Oke, saya rapikan dulu dan install beberapa aplikasi yang akan saya gunakan sebagai bahan review. Berbicara tentang desain serta bodi dimensi dari smartphone ini memiliki dimensi panjang kali lebar kali tinggi 159.7 x 74 x 8.1 mm. Kemudian untuk bobotnya hanya memiliki bobot sebesar 186 gram. Samsung Galaxy A33 5G menggunakan bahan plastik pada bagian belakang, plastik pada bagian samping dan kaca yang dilindungi oleh Corning Gorilla Glass 5 pada bagian depan. Untuk variannya terdapat 4 pilihan warna yang bisa kamu pilih, yaitu black, white, blue, dan peach. Kemudian perangkat ini juga telah memiliki sertifikasi IP67, yaitu resistensi terhadap air serta debu. Untuk resistensi terhadap air, perangkat ini mampu menyelam hingga kedalaman 1 meter dengan waktu 30 menit. Oke, sekarang kita beralih ke bagian layar. Untuk layarnya berjenis tipe Super AMOLED dengan refresh rate 90Hz. Layar ini memiliki bentangan sebesar 6,4 inch dengan screen to body rasionya mencapai 83,7%. Sedangkan untuk resolusinya mencapai 1080 x 2400 pixel dengan tingkat kerapatan mencapai 411 ppi. Dan untuk perlindungan layarnya telah dilapisi Corning Gorilla Glass 5. Berbicara soal bezel, smartphone ini memiliki bezel yang tipis pada bagian samping, namun tetap lebih tebal pada bagian dagu. Kemudian soal notes, Samsung Galaxy A33 5G menggunakan desain waterdrop pada kamera depannya. Kemudian smartphone ini juga memiliki sensor sidik jari under display atau terletak di bagian layar. Jadi untuk kualitas dari layar Samsung Galaxy A33 5G nggak usah diragukan lagi ya, sudah menggunakan panel AMOLED, refresh rate 90Hz, dan resolusinya sudah Full HD+. Jadi menatap layar ini di rentan waktu yang cukup lama benar-benar nyaman. Oke, lanjut kita uji dari ketahanan perangkat ini. Saya masukkan perangkat ini ke wadah yang berisi air. Di sini saya melakukan pengujian yaitu merendam perangkat ini ke dalam wadah yang berisi air kira-kira 1 jam. Dan apakah perangkat ini masih berfungsi secara normal setelah kita lakukan pengujian.
Oke, 1 menit sudah lewat dan kita lihat ya hasil dari merendam atau uji coba merendam perangkat ini di wadah yang berisi air. Apakah perangkat ini masih berfungsi secara normal? Oke, kalian bisa lihat sendiri bahwa perangkat ini masih berfungsi secara normal. Baik kamera ataupun layarnya atau panel-panel fungsi lain daripada perangkat ini masih berfungsi secara normal. Tidak ada masalah. Seperti yang sudah saya katakan sebelumnya, Samsung Galaxy A33 5G menggunakan chipset Exynos 1280. Chipset ini memiliki performa yang sangat tinggi untuk semua kebutuhan, termasuk gaming. Pada OS-nya menggunakan Android 12 dibalut dengan One UI 4.1. Dan pada CPU-nya menggunakan octa-core Cortex 2x2,4 GHz Cortex A78 dan 6x2.0 GHz Cortex A55. Dipadukan dengan pengolahan grafiknya yaitu Mali G68. Samsung Galaxy A33 yang ditenagai oleh chipset Exynos 1280. Chip ini merupakan bikinan Samsung yang dirancang dengan arsitektur 5 nanometer serta menawarkan CPU octa-core dengan kecepatan hingga 2,4 GHz dan GPU Mali G68. Dengan fabrikasi 5 nanometer memungkinkan performa yang bagus banget untuk bermain game atau lainnya, serta juga hemat baterai karena semakin kecil fabrikasinya, maka semakin irit baterainya. Lalu kinerja dari chipset ini akan disupport oleh 3 opsi RAM yang terdiri dari RAM 6GB per 128GB, RAM 8GB per 128GB, dan yang terakhir adalah RAM 8GB per 256GB. Yang menariknya lagi, perangkat Samsung Galaxy A33 5G ini sudah mendukung fitur Extended RAM yang berguna untuk menambah kapasitas RAM hingga 8GB dari memori internal. Sementara untuk perluasan ruang penyimpanan, pengguna bisa memanfaatkan kartu microSD hingga 1TB sebagai ruang penyimpanan eksternal. Lanjut, sekarang kita uji performanya menggunakan metode sintetis atau aplikasi Benchmark Antutu versi 9. Dan untuk skor yang diraih dari pengujian menggunakan aplikasi Benchmark Antutu versi 9 didapati skor yang cukup lumayan di angka 340 ribuan. Oke, saya lanjutkan untuk uji performa memainkan game di perangkat ini. Namun terlebih dahulu saya ukur suhu awalnya, didapati suhu sekitar 34 derajat Celcius. Mengawalinya saya akan menguji performanya memainkan game PUBG Mobile di perangkat ini. Pada settingan grafiknya mencapai tingkat HD serta rate-nya mencapai high. Smartphone mid-range dari Samsung ini ternyata dapat melibas dan memainkan game sekelas PUBG Mobile dengan lancar. Grafik yang ditampilkan bagus, serta untuk frame rate-nya masih terjaga. Menguji performa memainkan game PUBG Mobile di perangkat ini saya membutuhkan waktu 60 menit. Dan selama 60 menit permainan, saya belum sama sekali menemukan ada kendala apapun, seperti adanya lag atau frame yang terasa drop saat memainkan game ini. Oke, secara garis besar Galaxy A33 5G dapat memainkan game sekelas PUBG Mobile secara keseluruhan. Namun ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Untuk PUBG Mobile, game tersebut belum mendukung layar refresh rate sebesar 90Hz yang ada di ponsel ini. Pengaturan grafis sendiri mentok di kualitas HD dan frame rate-nya di high. Dan ketika diuji coba dengan pengaturan maksimal, hasilnya adalah perangkat ini bisa memainkan dengan lancar. Namun animasi akan sedikit patah-patah alias stuttering apabila pengguna bertemu lebih dari satu musuh yang menembakkan senjatanya masing-masing dengan jarak yang cukup dekat. Untuk urusan suhu perangkat saat saya memainkan game PUBG Mobile di rentan waktu 60 menit, untuk suhu perangkat sendiri masih terasa nyaman ya untuk memainkan, walaupun saya merasakan hawa hangat dari belakang smartphone ini. Oke, kesimpulannya perangkat ini dapat memainkan dengan lancar dan baik serta memiliki kualitas grafik yang bagus serta rate yang terjaga di rentan waktu 60 menit. Good job. Kemudian saya beralih memainkan game yang lumayan berat lainnya, yaitu Genshin Impact.
Ternyata selain bagus untuk membuat konten, Galaxy A33 5G juga bagus untuk bermain game berkat layar yang begitu smooth. Galaxy A33 5G hadir dengan layar Super AMOLED yang memberi kualitas tampilan terbaik di kelasnya. Jadi kamu bisa melihat tiap elemen di tiap game dengan lebih jelas dan detail. Memainkan game Genshin Impact di ukuran layar 6,4 inch ini dan dukungan refresh rate 90Hz, kamu bisa menikmati tiap game dengan begitu impresif berkat kualitas warna yang vivid, detail yang nyata, tampilan yang utuh, dan pergerakan gambar di layar yang smooth tanpa motion yang ngadat. Jadi kamu bisa dipastikan akan lebih betah memandang layar ini berlama-lama, apalagi dalam memainkan game sekelas Genshin Impact. Pastinya dengan settingan bawaan smartphone ya, saya memainkan game sekelas Genshin Impact ini ternyata dapat dijalankan dengan lancar dan tanpa ada kendala seperti stuttering atau lag atau bahkan frame yang terasa drop. Kemudian bagaimana tentang suhu perangkat saat saya memainkan game sekelas Genshin Impact? Nah, pada saat saya memainkan game Genshin Impact ini, untuk suhu perangkat berangsur-angsur naik secara signifikan. Saya merasakan hawa yang cukup hangat dari belakang smartphone ini. Dan kenaikan suhu perangkat ini masih saya anggap normal, tidak secara ekstrim, dan tidak mengganggu kenyamanan dalam memainkan game sekelas Genshin Impact di perangkat ini. Oke, kesimpulannya adalah perangkat ini dapat memainkan game berat sekelas Genshin Impact. Walaupun hanya saya menemukan beberapa kali ya lag-lag ringan, tapi itu tidak masalah. Dan untuk suhu perangkatnya dalam memainkan game ini dengan waktu yang cukup lama masih bisa dianggap normal. Oke guys, jadi bagi kamu penggemar game Genshin Impact, smartphone dari Samsung ini yaitu Samsung Galaxy A33 5G bisa diandalkan untuk memainkan game ini. Kemudian setelah 1 jam atau 60 menit saya memainkan game Genshin Impact di perangkat ini, saya ukur ulang suhunya dan didapati suhu sekitar 37 sampai 39 derajat Celcius. Menggunakan setup quad kamera dengan kamera utamanya sebesar 48 megapiksel bukan 1.8 yang berguna sebagai sensor wide, telah didukung dengan fitur PDAF serta OIS. Lalu ada sensor kamera sebesar 8 megapiksel dengan bukan 2.2 yang berguna sebagai ultra wide. Pada sensor kamera makro memiliki besaran sensor 5 megapiksel dengan bukan 2.4 dan untuk sensor kedalaman sebesar 2 megapiksel dengan bukan 2.4. Untuk kamera selfie-nya memiliki besaran sensor 13 megapiksel dengan bukan 2.2 yang berguna sebagai sensor wide. Untuk perekaman video, kamera utamanya mampu merekam video hingga resolusi 4K per 30 fps, sedangkan untuk kamera selfie-nya hanya mampu merekam video hingga resolusi 1080 pixel per 30 fps. Dengan AI Image Enhancer pada Galaxy A33 5G akan meningkatkan kualitas foto yang kamu ambil secara otomatis, jadi langsung bisa siap posting. Oke, berikut adalah contoh foto dan video yang dihasilkan dari kamera Samsung Galaxy A33 5G ini. Halo, selamat pagi. Seperti inilah contoh kamera selfie pada smartphone A33 ya. Untuk hasil warnanya keren ya. Menyerupai dengan warna asli dengan kedetailan yang cukup detail. Ini saya berada di dalam kabin sebuah kendaraan. Walaupun pencahayaannya terhalang oleh kabin kendaraan, tapi gambar yang ditangkap oleh kameranya cukup detail. Oke, good. Untuk kestabilannya di 30 fps ini di pengaturan HD per 30 fps ya. Untuk pengaturan maksudnya stabilnya, untuk kestabilan dari kamera sendiri cukup stabil ya, walaupun di depan ini banyak lubang sehingga untuk pengambilan gambarnya tidak terjadi goncangan atau shaky. Oke, ini di pengaturan Full HD per 30 fps sama ya, hasilnya mungkin lebih meningkat sedikit dibanding dengan HD 30 fps.
Untuk kestabilan sendiri juga bagus, walaupun ini di pengaturan Full HD per 30 fps untuk rate-nya 30 fps, tidak patah-patah, tidak terjadi lag ataupun hambatan lainnya dalam mengambil objek kamera di perjalanan ini ya. Dan ini adalah fitur Full HD per 30 fps ya. Jadi untuk kestabilannya saya nggak tahu ya, untuk kestabilannya ntar kita lihat di layar kaca apakah stabil atau tidak, karena ini begitu cepat dan berlubang sehingga tangan saya bergetar. Tapi apakah videonya stabil apa tidak nanti kita bisa lihat. Kalau menurut saya sih stabil ya untuk video atau tangkapan kameranya. Untuk kualitas gambarnya lebih bagus ya, untuk kedetailan warna, terus ketajaman. Oke, good. Oke, ini di pengaturan HD per 30 fps ya untuk kamera utama. Di siang hari saya berada di kabin sebuah mobil, saya ingin lihat apakah kamera atau video kamera yang diambil dari Samsung A33 ini stabil ya. Di depan terjadi banyak guncangan, dan apakah yang terstabil kita lihat ya. Untuk kualitas gambarnya sendiri bagus ya, menyerupai dengan warna asli dan ketajamannya, serta untuk exposure warnanya juga tidak terlalu keputihan atau pucat, hampir menyerupai dengan warna asli. Pengaturan Full HD per 30 fps ya. Untuk hasil gambar yang ditangkap oleh kameranya juga cukup bagus, tidak terlalu exposure juga atau terlalu putih, terlalu pucat, jadi hampir menyerupai dengan warna aslinya. Untuk kestabilannya cukup stabil ya, walaupun kita lihat di depan tuh banyak lubang yang saya lewati. Apakah terjadi banyak seki? Kemungkinan tidak ya, karena di depan atau kamera depannya sudah dilengkapi dengan OIS atau kestabilan, sehingga walaupun banyak guncangan masih tetap stabil untuk kualitas gambar yang dihasilkan dari kamera videonya. Oke guys, ini di pengaturan Full HD per 60 fps ya. Tentu saja dengan 60 fps untuk tangkapan layarnya lebih cepat dibanding yang 30 fps untuk pergerakan frame-nya. Dan untuk warnanya hampir sama dengan yang Full HD per 30 fps ya, tidak ada perubahan. Kedetailannya juga bagus, pencahayaannya juga bagus, dan untuk stabilannya juga bagus ya. Walaupun di depan banyak guncangan, tapi saya rasa untuk hasil video yang dihasilkan dari tangkapan kamera Samsung A33 ini stabil. Jadi keren lah untuk pengambilan gambar. Apabila kita mengambil gambar seperti ini ya, berjalan atau melakukan aktivitas vlog dengan berjalan, jadi hasil kameranya atau hasil videonya stabil. Good. Nah, yang terakhir adalah Ultra HD per 30 fps. Walaupun ini adalah mid-range yang paling bawah di Samsung, yaitu A33, tapi sudah memiliki kualitas untuk kamera videonya sudah mencapai Ultra HD per 30 fps. Kualitas gambarnya ya bagus ya, karena sudah ultra dinamiknya. Terus untuk ketajamannya juga hampir sama ya, menyerupai dengan warna asli. Pencahayaannya juga tidak terlalu putih atau kepucatan. Dan untuk kestabilannya sendiri ternyata cukup bagus ya, tidak ada shaky atau goncangan pada saat saya mengambil objek video saat saya berjalan seperti ini. Oke, keren. Halo guys, balik lagi di Angger Waspada Channel. Kali ini kita lagi mau nge-review Samsung Galaxy A33 5G nih guys. Kali ini kita lagi ada di kamera utama dengan resolusi HD30. Wow, keren banget ya. Iya, jadi seperti ini tampilannya ya guys ya. Iya. Oke, aku kayaknya juga mau ngetes delaynya ya. Jadi kita coba buat jalan-jalan. Samsung Galaxy. Nah, karena kita lagi ada di suasana malam di Golden Night Cafe, aku kayaknya juga mau ngetes deh, ini bisa nggak sih ya pakai flashnya. Oke. Kita pakai flash. Wow. Ternyata bisa guys, tuh. Keren banget ya. Jadi Iya. nggak usah khawatir kalau mau malam-malam mau buat foto, video atau vlog. Wow, keren banget. Betul. Oke, kita ke pengaturan berikutnya.
Oke guys, kali ini kita masih ada di pengaturan yang sama ya, yaitu di HD30. Cuma bedanya kita lagi ada di layar yang ultrawide nih guys. Wow, lebih lebar ya? Iya betul, aku juga mau ngasih tahu ke kalian nih, kalau di pengaturan kali ini kita belum bisa mengaktifkan fitur flash. Tapi aku bisa tampil lebih cantik ya di sini. Iya betul, karena di sini juga ada beberapa fitur yang tersedia, diantaranya itu kecantikan dan juga filter wajah ya guys. Tuh. Kalian udah bisa langsung lihat sendiri perbandingannya ya, layarnya, ukuran layarnya itu sedikit lebih lebar guys. Tuh. Jalan-jalan nggak nih? Oke boleh. Oh iya, jalan-jalan ya supaya kita tahu ya sebagus apa sih, selebar apa sih, iya kan? Kalau misalkan ada delay atau noise-nya, kalian bisa kasih tahu kita Betul ya banget. di kolom komentar di bawah. Dinda, sekarang kita di pengaturan apa nih? Oke, kita lagi ada di pengaturan FHD30 ya guys ya. Wow. Oh Bedanya iya, apa sih? aku juga mau ngasih tahu ke kalian kalau di pengaturan kali ini nih ada salah satu fitur yang berfungsi banget nih buat kalian yang suka foto rame-rame sama teman-teman, keluarganya atau pacarnya nih guys. Jadi di fitur kalian tuh berfungsi untuk langsung otomatis memperlebar gitu. Wow, Jadi kalau keren misalkan banget ya. iya, jadi kalau misalkan kalian nih mau foto rame-rame, itu yang fotonya tuh nggak perlu mundur-mundur gitu. Jadi tinggal klik aja, dia udah langsung otomatis memperlebar. Wow, luar biasa ya Dinda ya. Iya, Jadi nggak betul. perlu nih mundur Iya, gitu, nggak betul. perlu ya. Jadi dia langsung otomatis Wow. gitu guys. Aku langsung mau coba deh. Nanti kita coba ya. Oke. Lihat ya nanti. Jalan-jalan dulu yuk, kita keliling-keliling. Mau lihat nih fitur-fitur yang lainnya setelah ini. Apalagi ya kira-kira kejutan dari Samsung. Betul. Oke, kita juga mau coba fitur yang selanjutnya ya. Oke. Di mana lagi nih Dinda? Apalagi nih pengaturannya? Kali ini kita lagi ada di pengaturan FHD60 nih guys. Wow. Tuh. Jadi aku mau kasih tahu ke kalian kalau misalnya di pengaturan kali ini ada fitur yang namanya Super Steady, yaitu yang berfungsi untuk meredam getaran-getaran. Jadi kalau misalnya kalian dipakai buat ngevlog sambil jalan-jalan nih, terus kan biasanya ada getaran-getarannya. Nah, tinggal aktifin aja guys Super Steady-nya, nanti akan smooth gitu videonya. Oh gitu ya, jadi nggak masalah ya walaupun biasa sambil jalan-jalan gitu, tapi tetap gambarnya tetap bagus ya, nggak goyang-goyang ya. Ya, cuma sayangnya jika kalian mengaktifkan fitur steady-nya ini, otomatis pencahayaannya akan sedikit lebih gelap, guys. Begitu. Iya, betul. Tuh, oke, kita coba aja kali ya langsung ya. Jadi pokoknya HP ini cocok banget buat kalian yang suka nge-vlog kayak traveling, kayak gitu-gitu tuh. Pokoknya ini cocok banget Betul karena banget. ada si super steady-nya ini. Betul banget. Oke, kita ke pengaturan berikutnya ya, guys. Guys, kali ini kita lagi dari kamera selfie-nya nih. Wow. Kita masih di pengaturan terendah ya, yaitu di HD30 guys. Tuh. Jadi seperti ini. inilah penampakannya Iya, di betul. HD30 ya, agak ada flare-flare cahaya di belakang ya. Betul. Oke, coba kita putar-putar lagi. Agak gelap ya. Iya. Noise-nya juga agak terlihat karena mungkin ini di pengaturan yang paling bawah. Iya. Oke, kita coba tes sambil jalan apakah delay-nya aman untuk pengaturan terendah ini. Untuk delaynya masih aman ya. Aman ya. Iya, untuk noise-nya masih sedikit ada. Mungkin nampak di layar handphonenya, coba nanti lihat sendiri di layar kaca. Iya betul. Oke, kita juga harus coba-coba yang selanjutnya nih guys, karena kita juga pengen tahu. Ya. Nah, kali ini kita lagi ada di pengaturan berikutnya ini, yaitu di FHD30 guys. Betul sekali ya. Ini bagus banget ya menurut aku ya. Iya. Jadi kayak siang hari deh. Pencahayaannya otomatis ya. Iya betul. Untuk pengaturan di selanjutnya seperti inilah penampakannya. Noise-nya juga agak kurang. Iya udah berkurang ya guys. Kita coba tes sambil jalan ya, delay-nya ada Oke. apa enggak. Aman ya. Aman dong. Untuk delaynya masih aman ya. Masih ada satu lagi pengaturan di kamera selfie-nya yang paling tinggi Yang ya setelah. tertinggi. Oke. Wow. Nah, kemana-mana pantengin terus. Awas channel. Nah, kita udah sampai di pengaturan paling tinggi ya guys ya, yaitu di UHD30 nih. Betul sekali. Kita membelakangi cahaya ya. Coba untuk seperti apa penampakannya. Seperti ini. Coba kita menghadap ke cahaya. Kita muter. Nah, seperti ini penampilannya kalau kita menghadap ke sumber cahaya. Sayang sekali untuk kamera selfie belum ada flash ya. Iya betul. Tapi untuk di pengaturan tertinggi ini noise-nya benar-benar berkurang ya. Iya betul banget. Jadi udah ada kurang noise. Untuk delay juga kayaknya aman ya. Coba kita tes lagi sambil jalan. Apakah delaynya aman? Masih aman ya untuk delaynya. Masih aman. Oke.
Oh iya, kita juga mau ngingetin ke kalian jangan lupa like, comment, and subscribe Angger Waspada Channel ya guys. Jangan lupa klik tombol loncengnya. Seru. Iya betul. Kali ini kalian bisa mengaktifkan beberapa filter-filter wajah yang lucu-lucu ya guys. Betul banget. Tapi ini harus ada terkoneksi dengan sinyal tentunya. Iya ya. betul. Jadi kalau nggak ada sinyal nggak bisa. Jadi seperti ini ya guys ya. Beralih kita ke bagian performa dari speaker Samsung Galaxy A33 5G. Memiliki teknologi Dolby Atmos sehingga mengeluarkan suara yang nyaring keras namun tidak cempreng serta bertenaga. Dan berikut adalah contoh keluaran audio dari speaker Samsung Galaxy A33 5G. Di harga 4 jutaan ini kamu bisa menemukan fitur seperti NFC pada perangkat ini. Lalu perangkat ini juga dilengkapi dengan berbagai macam sensor seperti fingerprint, accelerometer, gyro, dan kompas. Untuk kualitas sensor sidik jari yang terletak di under display atau di bawah layar memiliki kecepatan yang mumpuni sehingga kamu bisa mengandalkan sensor sidik jari ini. Begitu juga dengan kualitas sensor face unlock-nya dapat bisa diandalkan dan lumayan cepat dalam memindai wajah kita. Kemudian untuk menunjang performa perangkat ini, baterai dengan kapasitas 5000 mAh yang dilengkapi dengan teknologi fast charging sebesar 25 Watt siap menemani aktivitas harian penggunanya. Mengisi 0-50% pada teknologi Samsung Galaxy A33 5G ini hanya membutuhkan waktu 30 menit saja. Oke, jadi kamu menginginkan smartphone dengan fitur berlimpah namun budget terbatas. Saya sarankan untuk memiliki Samsung Galaxy A33 5G ini. Oke sobat semua, sekian dulu video review singkat dari saya. Terima kasih telah menonton video-video saya. Jangan lupa like, subscribe, share, dan nyalakan tombol notifikasinya. Sampai jumpa lagi di video-video saya selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum.